sekarang kita lanjut ke pemateri yang ketiga. Saudara Hilman Apipi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Sebentar. Nggak ada. Nggak ada. Kita buka ya. Kepo maneh Daud, kepo maneh. Halo. Ya, Son. Sorry ya, sinyalnya goreng ya. Atau mau di share screen video, Son? Eta muncul nggak? Iya, kalau susah dari. Nah, udah Muncul ada. ya, Bang? Muncul, ada. Oke. Udah, Son, udah ada. Udah? Ya, udah. Oke. Lanjut, Bem. Ya, silakan, Son. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Malam ini mungkin sedikit tambahan saja karena yang tadi yang berat-berat sudah disampaikan sama Dr. Harsul sama Teh Laila Ulfah tentang COVID dan pengobatan. Tadi Dr. Harsul menyinggung tentang sekilas COVID. Mungkin saya akan membahas tentang seputar COVID, diputar-putar ya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kita bahas tentang mitos sama fakta COVID-19. Yang pertama tentang berjemur. Tidak sedikit sekarang orang di pinggir jalan, di kantor, bahkan sebelum bekerja mereka menyempatkan diri untuk berjemur. Nah, sekarang faktanya seperti apa dan mitosnya seperti apa tentang pagi hari di tengah terik matahari. Apakah mitos dan faktanya apa? Sinar matahari bisa membunuh virus corona karena mengandung ultraviolet. Itu adalah sebuah mitos. Dan kita lihat faktanya, tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa ultraviolet bisa membunuh virus corona. Sinar matahari memang mengandung atau bisa memproduksi vitamin D yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap manusia. Itu yang mungkin bisa menjadi tambahan vitamin yang ada di dalam tubuh kita ketika kita berjemur. Jadi jangan sampai salah kaprah ketika kita berjemur bareng-bareng sama teman kita, sama tetangga kita, niatnya itu bebas dari corona, pas berjemur buka masker, malah jadi ketularan pas kita berjemur. Jadi silahkan kalau misalkan berjemur, kalau mau bareng-bareng silahkan, tapi tetap untuk protokol kesehatan itu tetap dijaga. Karena tidak sedikit dari karyawan kita juga di tempat kerja saya ada yang tertular karena itu merasa teman itu sehat, merasa tetangga kita itu sehat, ketika berjemur barengan ya
buka masker malah jadi nambah penularan, bukan menjadi sehat gara-gara berjemur. Yang selanjutnya, mungkin di awal-awal pandemi kita sering melihat hampir setiap tempat kerja atau ke tempat mall, tempat-tempat yang sekiranya ada tempat umum itu mereka menyediakan chamber, kalau enggak penyemprotan disinfektan. Nah, yang menjadi mitosnya itu adalah semprotan disinfektan itu tak berbahaya bagi tubuh. Padahal ada beberapa bahan yang dimasukkan ke dalam chamber atau tempat penyemprotan disinfektan itu yang mengandung zat-zat yang bisa mengiritasi kulit, mata, dan sebagainya. Jadi tolong pilih-pilih nanti kalau misalkan masih menggunakan metode untuk penyemprotan, pilihlah cairan yang memang betul-betul aman untuk tubuh. Tapi sampai saat ini dari perhimpunan dari pengendali infeksi di Indonesia itu tidak direkomendasikan untuk penyemprotan disinfektan. Begitupun dengan di luar negeri, di CDC, di WHO itu tidak menganjurkan untuk penyemprotan disinfektan. Yang selanjutnya, kita sering melihat di tempat umum, mau bekerja, di mall juga sama, selalu dicek dengan ukur suhu tubuh. Nah, sekarang orang yang lolos pemeriksaan suhu tubuh itu pasti negatif corona. Dan sampai saat ini, ketika saya berangkat kerja pun kemarin suhu saya selalu bagus, apalagi ketika turun dari mobil atau misalkan lagi di mobil kita diukur suhu, yang tentunya suhu tubuh kita akan menyesuaikan dengan suhu AC yang ada di dalam mobil. Yang naik motor, turun dari motor dengan suhu lingkungannya, ya itu akan menyesuaikan. Meskipun mereka panas, itu akan terasa jadi tidak efektif. Sebetulnya sampai saat ini saya mengatakan kalau misalkan pengukuran suhu itu rasanya sia-sia ya. Kalau misalkan diukur suhu tubuh, sampai saat ini pun rasanya kalau yang berangkat kerja, kalau misalkan panas tiris mah mungkin berangkat kerja ya Pak Dokternya. Jadi ya begitulah, karena ini menjadi seperti penggugur dosa saja, menggugurkan kewajiban. Kalau terlihat suatu tempat itu menerapkan protokol kesehatan, pasti tempatnya itu menggunakan pengukur suhu tubuh sebelum memasuki tempat apapun itu. Faktanya, suhu tubuh tinggi itu merupakan salah satu gejala yang terjadi pada penyintas COVID atau pada pasien yang terinfeksi COVID. Salah satunya itu adalah panas yang lebih dari biasanya. Dan untuk memastikannya tentu saja harus dilakukan uji swab. Yang berikutnya, nah kemarin ada beberapa hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, teman kita ada yang gejalanya hampir mirip ke COVID. Kalau misalkan dicek sepertinya memang positif. Nah, di awal-awal pandemi kita juga tahu bahwa hand sanitizer itu sangat sulit didapat. Kandungan hand sanitizer itu apa sih? Alkohol ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa kalau misalkan kita meminum alkohol itu dapat mencegah penularan virus corona. Nah, kita bayangkan saja kalau misalkan diusapkan ke tangan, ke permukaan, virus corona bisa hilang. Apa bedanya dengan alkohol yang diminum dengan tubuh kita? Sama saya akhirnya dikasih logika seperti ini. Kalau misalkan apa yang Anda minum itu tidak masuk ke lambung, tapi masuk ke paru-paru, saya setuju kalau alkohol itu bisa membunuh virus corona. Tapi kan setiap Anda minum itu masuk ke lambung ya. Karena virus corona itu masuk ke sistem pernapasan, otomatis apa yang diminum nggak lewat ke paru-paru. Kalau Anda minumnya pakai hidung, alkoholnya masuk paru-paru, itu bisa membunuh virus corona dan Anda sendiri. Jadi faktanya untuk minum alkohol bagi yang berpenyakit COVID itu jelas salah besar, ya. Terutama haram, Pak Ustadz Dodi ya. Yang berikutnya, mitos atau fakta ketika kita menerima paket atau suatu barang, bagi orang-orang yang parno tentunya selain takut bertemu salah satu orang yang tidak kita kenal, tentunya ketika kita menerima paket, apakah ini ada coronanya atau tidak? Apalagi sekarang zamannya Shopee dikirim langsung dari Cina, apakah ini konspirasi disebarkan oleh barang-barang murah Cina yang datang ke Indonesia dengan virus-virusnya? Ya, kita lihat. Memang virus corona pasti bisa menular lewat paket kiriman, tapi faktanya
virus corona itu menempel pada bagian-bagian atau bahan itu ada waktunya, tidak terus-terusan dalam waktu tertentu. Nah, sarannya bagi teman-teman yang memang ketakutan untuk menerima paket demi keamanan, nanti si paket bisa dibuka di luar rumah. Setelah dibuka di luar rumah, kemasannya langsung nanti kemasannya dibuang dan langsung mencuci tangan di air yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Yang berikutnya, nah sekarang apakah pasti orang yang mempunyai komorbid atau mempunyai penyakit penyerta yang seperti tadi disampaikan sama Dr. Harsul itu adalah orang yang pasti meninggal ketika orang tersebut mengalami COVID? Faktanya itu adalah mitos pasien COVID yang meninggal itu karena mempunyai penyakit penyerta. Meskipun punya penyakit jantung, punya penyakit gagal ginjal, punya penyakit lain-lainnya, itu tidak selalu berujung kematian. Bahkan pasien-pasien yang dirawat juga yang masih muda banyak yang sampai meninggal. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa sampai meninggal meskipun usianya muda dan tidak punya komorbid. Karena seperti yang kita ketahui, COVID itu menyerang sistem pernapasan dan akhirnya menjadi gagal nafas yang seperti tadi Dr. Hasul sampaikan. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan sama Teh Laila Ulfa tentang antibiotik. Orang sekarang menjadi panik buying tentang antibiotik, azitromisin yang asalnya harganya berapa Bu? Boleh Ulfa? Harganya murah, sekarang menjadi harganya hampir 3 kali lipat dan susah didapat. Ada juga ivermectin yang harganya asalnya 7.000, sekarang jadi per tablet menjadi Rp30.000. Jadi tolong mungkin teman-teman jangan sampai ketika orang banyak mengumpulkan obat, terutama antibiotik, jangan sampai tidak tahu manfaat dan kontraindikasinya atau menjadi buruknya kalau kita misalkan meminum obat tersebut, lebih baik jangan konsultasikan kepada yang berwenang atau kepada tim medis. Yang berikutnya, mitos COVID-19 bisa melayang-layang di udara. Faktanya, virus COVID itu akan turun atau menempel ke permukaan. Jadi kalau misalkan kita takut ketika kita punya tetangga yang batuk-batuk beda rumah, padahal jaraknya beda 10 meter, wah kayaknya kita ketularan dari tetangga kita. Ini bisa melayang-layang ke kita nih. Itu sebetulnya tidak. Dan karena kita ketahui yang tadi sudah dijelaskan juga, kalau virus COVID itu menular lewat droplet. Kalau droplet itu muncrat, jadi pancarannya. Kalau kita misalkan dekat, itu memang ada yang terbawa angin, tapi kalau misalkan sudah terbawa angin, itu akan diam di permukaan. Jadi dengan fenomena yang sekarang banyak tentang penyemprotan, kadang-kadang di desa-desa, kadang yang sampai saat ini masih dilakukan sama BPBD, dari pemadam kebakaran, nyemprot-nyemprot kemana-mana itu, dengan cairan yang nggak jelas juga isinya apa, tapi masyarakat merasa itu lebih tenang. Padahal dengan kandungan klorin yang tidak jelas, dengan air yang disemprotkan juga itu malah jadi bahaya. Jadi saran saya kalau misalkan nanti di rumah mendisinfektan ruangan rumah, lebih baik daripada dry mist atau yang penyemprotan, itu lebih baik dilap saja pakai klorin, pakai lap basah klorin, itu dilap-lap setiap permukaan. Yang selanjutnya, apakah orang yang sudah terkena COVID itu menjadi kebal dan tidak pernah untuk tertular kembali? Itu adalah mitos. Faktanya, untuk tertular COVID itu tidak harus sebelumnya pernah tertular. Di tempat saya bekerja, sekitar 1.100 orang itu sudah divaksin. Dan sampai saat ini ada sekitar 400 orang yang terkonfirmasi positif COVID. Dan yang lebih saya heran lagi, kemarin 2 minggu yang lalu, ada karyawan saya yang baru masuk 1 minggu setelah dia isoman, dia masuk lagi, ternyata dia terinfeksi dengan virus yang baru. Dan itu dibuktikan dengan hasil lab. Ternyata, wah sehebat ini. Jadi meski bulan kemarin kita terkonfirmasi
terkonfirmasi, bulan ini pun kita masih tetap punya risiko untuk tertular virus COVID. Jadi buat teman-teman yang meskipun sudah divaksin, sudah terkonfirmasi sebelumnya, tetap jadi jaga protokol kesehatan karena kemungkinan untuk tertular kembali itu masih ada. Nah, yang terakhir ini nih, ini bisa dilihat sama teman-teman, dokter pegang uang. Apa nih maksudnya? Jadi banyak yang beredar, rumah sakit atau sistem pelayanan kesehatan termasuk tenaga kesehatan akan mendapatkan uang yang besar jika memberikan vonis COVID kepada seorang pasien. Kalau memang betul seperti ini, saya rasa menjadi Dokter Harsul akan menjadi juragan tanah dadakan di Pamengpeuk, Dokter Harsul ya. Setiap orang atau pasien yang datang berobat ke rumahnya di COVID-kan atau ke rumah sakit di COVID-kan itu akan menjadi income yang sangat besar. Bahkan keluarga saya pribadi pun ketika saya pulang ke rumah ke Garut menyampaikan hal tersebut, wah rumah sakit mah pokoknya sakit mah COVID, belum juga ngomong pegang kepala, ini COVID, biar dapat uang katanya rumah sakit. Padahal faktanya sampai saat ini rumah sakit yang saya tempat bekerja sekitar 12 miliar menelan kerugian gara-gara kesalahan diagnosa dan lain sebagainya. Rumah sakit Hasan Sadikin juga sama, sekitar berapa puluh miliar yang saya tahu. Dan seperti yang kita ketahui, dokter atau tenaga medis untuk menentukan suatu diagnosa itu perlu beberapa data pendukung. Tidak sekonyong-konyong baru panas suhunya 37, 38, 39 langsung divonis COVID itu tidak. Ada beberapa prosedur yang harus ditempuh sebelum si pasien itu dinyatakan COVID. Yang berikutnya, biaya APD satu orang tenaga kesehatan yang masuk untuk merawat pasien COVID itu habis sekitar 600.000. Bayangkan saja jika satu orang itu dirawat 1 minggu, kadang-kadang yang berat itu dirawat ICU bisa sampai 1 bulan, bisa menghabiskan berapa untuk APD-nya saja. Kita juga tahu untuk terapi transfusi darah bisa sampai jutaan, terapi antivirus satu pialnya sampai 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Satu pasien itu bisa menghabiskan ratusan juta. Bisa dibayangkan pemerintah itu memberi uang itu setelah klaimnya beres. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang sudah bekerja di asuransi. Orang asuransi itu bakalan senang kalau misalkan gagal klaim ya. Sekecil apapun potensi kegagalan klaim itu pasti dicari-cari. Nah, begitupun dengan sekarang, rumah sakit itu bukannya untung, ada kesalahan sedikit pun kita nggak dibayar. Ya, seperti itu. Jadi tolong mungkin diluruskan, wah Dokter Harsul nih paling banyak kayaknya uangnya. Selama pandemi ada Bu Bidan di sini yang di puskesmas kayaknya uangnya lebih banyak. Selama corona yang tahu mas sekarang jasa medisnya nggak ada ya, pada disunat dan lain sebagainya. Itu mungkin tentang fakta dan mitos. Yang selanjutnya, kita kadang bingung kalau misalkan ada tes PCR, ada rapid antigen, ada juga yang antibody. Sebetulnya itu apa bedanya sih? Ada perbedaannya. Yang pertama, PCR itu nggak saya bahas secara teorinya. Cara pengambilan sampelnya itu melalui usap di lubang hidung. Yang kedua di mulut, dan hasilnya itu positif dan negatif beserta CT value. Nah, kita di tenaga kesehatan untuk menentukan diagnosa bahwa seseorang terdiagnosa COVID atau bukan, gold standarnya itu adalah dari tes PCR. Jadi kalau misalkan pasien meskipun antibodinya positif, antigennya positif, ketika di PCR dia negatif, itu tidak menutup kemungkinan kalau dia tidak bukan untuk terinfeksi COVID. Tapi bila misalkan di kemudian hari gejala klinisnya makin memberat, karena sekarang juga varian virusnya makin banyak, ada juga yang beberapa virus yang tidak terdeteksi dengan alat-alat PCR yang ada. Nah, untuk CT value, teman-teman juga jangan sampai bingung. Kadang-kadang orang ngelihat, waduh CT value saya rendah, apa yang harus saya lakukan? CT value saya di bawah 20, apakah besok saya meninggal? Apakah saya seperti apa? CT value itu bisa saja rendah, CT value itu bisa saja tinggi. Tapi yang perlu dilihat adalah gejala klinisnya.
Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang tes PCR, kemudian CT value-nya rendah, itu jangan panik. Karena CT value itu bukan menandakan keparahan seseorang ketika terkonfirmasi positif COVID. Tapi itu hanya nilai laboratorium saja. Untuk penentuan dia berat, tadi dokter Rasul bilang tetap dilihat dari gejala klinis. Kalau misalkan banyak organ tubuh yang terserang, itu ya nanti dikategorikan berat sedang itu sama dokter ya dari CT value. Yang berikutnya ada rapid test antigen. Nah, untuk yang ini cara pengambilan sampelnya itu kan dari hidung ya. Hasilnya itu ada positif, ada negatif. Nah, untuk efektifnya ini memang akurasinya hampir 95% dengan PCR untuk tes antigen. Namun, yang perlu teman-teman ketahui, rapid test antigen akan efektif akurasinya sampai 95% jikalau orang itu ada gejala. Kalau misalnya tanpa gejala, terus saya sekarang dites antigen, itu hasilnya pasti negatif. Meskipun kalau hasil PCR saya positif. Nah, begitupun dengan teman-teman yang misalkan sudah sakit 1 minggu, ketika pas dites PCR pertama itu positif. Nah, seminggu kemudian sudah nggak ada panas, nggak ada keluhan apapun, dia dicek antigen, dia pasti, saya tebak itu pasti negatif. Kalau sudah ada nggak ada keluhan itu pasti negatif kebanyakan. Nah, kalau misalkan negatif antigen itu belum tentu PCR-nya negatif. Jadi makanya pemerintah bikin panduan yang paling gampang kalau misalkan sudah terkonfirmasi, sudahlah isoman 14 hari. Jadi biar nggak bingung. Yang berikutnya ada tes cepat untuk antibody. Nah, kalau yang ini, awal-awal yang paling ramai itu yang antibody ya, yang ada nilainya, ada IgG, IgM, seperti itu. Tapi saya nggak bahas itu. Intinya kalau misalkan yang ada bergejala, meskipun kalau misalkan seorang itu bergejala, baru 2 hari, 3 hari dia dicek antibody, rata-rata itu pasti negatif. Tapi kalau misalkan teman-teman ya sekarang sudah terkonfirmasi, sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian mereka dicek antibody, itu bakalan kelihatan kalau misalkan sebelumnya terkonfirmasi. Dan itu bisa terlihat dari hasil antibody-nya. Nah, saran saya dengan adanya beberapa tes di atas itu, kita sarankan kalau misalkan mau cek itu di lab-lab yang sudah ternama saja. Karena sekarang ada yang orang kalau pertama itu pada takut, bahkan dokter spesialis THT pun yang sudah menjadi kewajibannya mereka takut untuk mengambil swab karena takut ketularan. Kalau sekarang karena tahu ini bisa menghasilkan uang, sekarang tidak sedikit orang yang tidak mendapatkan pelatihan tentang pengambilan sampel swab pun mengadakan pemeriksaan. Dan hasilnya tentunya akan tidak akurat. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa kesempatan, karena memang yang nge-swab-nya itu bukan ahlinya, yang akhirnya jadi negatif, padahal gara-gara teknik pengambilannya itu yang salah. Jadi jangan sampai kita melakukan tes di tempat-tempat yang tidak representatif. Jadi tolong pilih-pilih tempat lab yang bisa bertanggung jawab. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita terinfeksi COVID? Jangan panik. Jika bergejala ringan sampai sedang, kita dapat melakukan isolasi mandiri yang tadi Dr. Rasul sampaikan. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan terapi obat-obatan yang sesuai ketika kita melakukan isolasi di rumah. Nah, untuk yang tadi Dr. Rasul sampaikan, kita harus punya termometer, terus juga full oximetry. Itu tentunya untuk memudahkan kita ketika kita memantau diri kita sendiri berada di rumah. Cuman ada yang perlu digarisbawahi juga buat teman-teman semua, untuk pulse oximetry tentunya, sekarang itu kan kita nggak tahu mana yang asli, mana yang abal-abal ya. Tahu-taunya gara-gara kita panik, kita harus punya, orang lain udah punya, kita belum, kita asal beli aja yang murah di Shopee, di Tokped, dan lain sebagainya. Padahal nggak tahu itu akuratnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya ataupun belum punya full oximetry, tolong jangan jadi patokan. Karena seseorang
kalau misalnya pakai masker atau dia sudah melakukan aktivitas yang capek sambil pakai masker, terus teman-teman langsung cek pakai full oximetry, itu bakalan saturasinya turun. Begitupun kondisi kita capek, kondisi kita sedang tidak sesuai, itu pasti ada turun. Sedangkan di panduannya kalau di bawah 94 itu wah udah harus ke rumah sakit. Di bawah 90 harus ke rumah sakit. Padahal kalau misalkan si baterainya lemah juga itu menjadi tidak akurat. Kalau saturasi oksigen itu sebetulnya yang paling tepat itu dicek di aliran pembuluh darah pena. Jadi ketika dicek, diambil itu baru kelihatan. Nah ini mah alat yang simpel, jadi margin errornya masih tetap ada. Jadi tolong untuk yang isolasi mandiri jangan terlalu terpaku dengan full oximetry. Silahkan saja dibawa tenang, jangan panik. Kalau misalkan lihat SpO2-nya turun, jangan panik. Yang berikutnya, kalau ada salah seorang di antara keluarga kita masih positif, jangan panik sama jika memungkinkan cek laboratorium seluruh anggota keluarga. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi tidak wajib untuk melakukan pemeriksaan, apalagi yang tidak bekerja. Silahkan saja mau cek mangga, yang enggak juga nggak apa-apa. Pisahkan seluruh peralatan pribadi dan penggunaan kamar mandi yang terpisah jika memungkinkan. Meskipun beraktivitas dalam rumah, tetap untuk menggunakan masker bagi yang sakit maupun yang sehat. Bagaimana jika kita mempunyai bayi atau anak batita? Kemenkes juga sudah memberikan panduan untuk tetap memberikan ASI terhadap anak-anaknya. Ibu dapat menyusui langsung dan mendapatkan dukungan melalui memakai masker saat menyusui dan merawat bayi, mencuci tangan sebelum dan sudah memegang bayi, membersihkan dan mendesinfektan seluruh permukaan benda yang sering disentuh ibu dan bayi. Dan untuk penyimpanan ASI juga saya kira ibu-ibu yang di sini juga sudah tahu ya cara memerah dan cara menyimpan. Bagaimana jika tetangga kita ada yang terkonfirmasi positif? Tetap tenang, jangan panik. Ingat-ingat apakah kita pernah melakukan kontak erat atau tidak dengan tetangga tersebut. Maksud kontak erat itu adalah ketika kita berada dalam satu ruangan dengan tetangga kita lebih dari 15 menit, kita tidak memakai masker, salah satunya atau keduanya. Bersentuhan fisik dan lain sebagainya. Berikan support, bisa berbentuk materi atau materi. Kalau hanya bertetangga, virus COVID tidak akan langsung datang menghampiri kita ya. Jadi jangan panik. Untuk etika batuk mungkin nanti bisa dilihat. Untuk cuci tangan juga nanti bisa dilihat. Ruang isolasi. Nah, ruang perawatan isolasi COVID itu tak seindah dan senyaman yang dinarasikan oleh Pak Fadepi. Untuk saat ini tempat isolasi terbaik adalah rumah jaga kita dan keluarga kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Kalau yang dilihat dari foto ini rasanya nyaman ya, Dr. Rasul ya. Kalau semua tempat isolasi COVID seperti ini rasanya betah. Tapi kenyataannya dengan yang sekarang, rumah sakit sekalipun itu susah untuk mendapatkan oksigen. Termasuk rumah sakit saya, sampai harus berkeliling-keliling nyari oksigen dan lain sebagainya. Jadi tolong untuk yang sekarang sekiranya bisa di rumah, lebih baik di rumah, isolasi mandiri. Kalau misalkan sudah menuju berat, itu lebih baik jangan dipaksakan di rumah. Apalagi cari-cari oksigen. Oksigen itu bukan terapi, ya, bukan pengobatan, hanya membantu saja. Jadi tolong kalau misalkan sudah bergejala berat, itu datang saja ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, kita tidak boleh takut tertular, tapi kita tidak boleh cemas, karena cemas adalah setengah dari penyakit. Kita tidak usah lebay dalam menghadapi pandemi ini, namun kita juga tidak boleh abai terhadap pandemi ini. Dalam masa pandemi ini, setiap orang, semua kasta merasakan akibat dari pandemi ini tanpa terkecuali. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita saling menjaga, saling berbagi. Bagi yang tidak bisa berbagi, cukup menolong orang lain dengan tidak merepotkan orang lain. Di rumah saja ikuti anjuran pemerintah. Kita lihat kurang apa sih ya Nia Ramadhani, sudah banyak uangnya, anaknya ada yang ngurus, kita mau buat jajan anak besok juga masih mikir ya. Tapi bukan itu, ternyata COVID bisa menyerang akal sehat kita. Kita tambah stres,
COVID-nya nggak kena, tapi ya gila juga dapet ya. Jadi untuk teman-teman semua tetap berpikiran positif, jangan terlalu takut untuk terkena COVID, karena usaha juga harus tetap jalan, kerja harus juga tetap jalan, keluarga kita juga butuh makan. Jadi harus balance ya antara ekonomi sama mengendalikan penyakit. Mungkin itu sajalah karena waktunya sudah habis ya. Saya diingatkan sama istri barusan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Tolong dikoreksi, di sini banyak, ada dokter Ade, ada perawat, banyak lah, Teh Miranti, banyak ya. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hilman Vivi. Saya rangkum dari keseluruhan materi dari pemateri yang pertama sampai yang ketiga. Intinya dalam menghadapi penyakit ini jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan covidiot. Itu ya. Jangan sampai termasuk ke dalam covidiot.